Oh guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi ke channel Sanudin Tegal. Kali ini saya berkunjung lagi dan pengen nambah wawasan ya, nambah wawasan ke Mas Muiz. Bagaimana caranya untuk melindungi diri ya, melindungi diri biar kita selamat dalam perjalanan untuk menuju ke alam goib lah, ibaratnya kan, explore ke tempat-tempat angker. Untuk lebih lanjutnya, biar lebih tahu, kita tanya ke Mas Muiz bagaimana caranya untuk melindungi dalam perjalanan kita explore ke tempat angker. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk hal perlindungan ya Mas, itu semuanya itu kembali lagi sama yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sih aku nggak mergui Mas, kita sama-sama orang sedang belajar. Berarti ini kan belajar bareng ya Mas. Iya, belajar. Nggak ada orang pinter lah ya istilahnya di sini ya, kita sama-sama masih belajar. Kalau untuk benteng diri itu saya selalu menggunakan ayat kursi Mas. Itu ayat kursi itu faedahnya sangat hebat sekali dan sangat banyak sekali. Di Quran pun dijelaskan bahwa ayat kursi itu dijaga 70 malaikat, 70.000 atau 70 itu. Itu saya selalu dari kecil itu diijazah sama orang tua aku itu ayat kursi. Iya. Terus waktu saya belajar pun sama guru saya itu saya diajarin lagi ayat kursi, cuman ada riadohnya tertentu. Itu ayat kursi faedahnya sangat banyak. Saya itu dulu di ijazah itu harus dihafal 313 selama 3 hari. Satu hari itu 313 dan diriadoi puasa 3 hari. Itu kayak gitu lah. Itu aku diijazah kayak gitu. Itu waktu saya itu pernah ketipu, dihipnotis sama orang. Pernah ketipu juga Mas? Iya, saya itu pernah ketipu Mas. Makanya itu nggak ada orang sakti Mas. Iya, itu waktu itu lagi apes ya Mas. Saya itu dihipnotis sama orang. Nah, terus lama kemudian saya pulang kampung. Saya cerita kayak gitu. Saya langsung diijazahi ayat kursi sama guru saya, disuruh dihafalkan. Terus dikerjakan. Riadohnya puasa 3 hari. Seharinya itu harus dibaca 313, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, itu faedahnya di situ. Insya Allah kalau ada orang yang nipu kita karena kita sering baca ayat kursi, orang yang mau niat jahat akhirnya nggak jadi Mas. Gitu teman, tapi kita baca surat ayat kursi biar buat benteng kita ya, biar selamat. Kalau kita kena apa jadi nggak jadi lah. Intinya dilindungi insya Allah itu. Ternyata ayat kursi itu banyak. Itu juga bisa perlindungan untuk pagar gaib Mas. Pagar gaib juga yang pagar misalnya kita buka usaha ini kan, nyun sewu ya maaf ya, yang namanya orang dagang itu saingannya itu jelas ya, itu, Mas. banyak yang kadang ngirim-ngirim balik lah ya Mas ya. Makanya rumah atau warung-warung kita, usaha-usaha kita dimanapun, sebelum kita buka itu kita pagar dengan ayatul kursi Mas. Kita ambil gelas air sama garam itu, kita bacain ayat kursi Mas. Terus kita tabur di halaman rumah kita atau di tempat dagangan kita itu buat benteng. Jadi ada orang yang ngirim niat jahat itu insya Allah itu tidak mungkin bisa masuk Mas. Itu tidak mungkin tembus. Itu kayak gitu penjelasan ayat kursi itu. Sebenarnya faedahnya sangat banyak Mas. Cuman harus itu 313. Soalnya itu ayat kursi itu kodamnya kodam keras. Kalau kita sering sehari kita 1000, 2000 gitu, ntar yang ada malahan repot Mas. Bener itu ada waktu juga ya. kodamnya itu garang sekali itu.
Terus aku dapat lagi itu wawasan tambahan faedah ayat kursi Mas Anu. Itu kalau orang sering maca ayat kursi insya Allah itu ya mati-mati. Alhamdulillah tuh ada lagi. Tuh. Kalau orang yang sering ngapalin ayat kursi lalu meninggal, berarti hari itu dia lupa baca ayat kursi. Itu kayak gitu. Berarti buat nambah umur lah gitu ya. Iya. Umur panjang ayat kursi. Yang penting harus istiqomah Mas Anu. Segala rapalan itu di Quran itu bagus semua, fungsinya faedahnya sangatlah banyak. Tergantung kita percaya. Pertama itu, kedua kita harus istiqomah. Terus istiqomah, terus itu faedahnya itu sangat banyak datang sendiri tanpa kita sadari. Iya. Itu buat kerezekian yang punya usaha, yang sedang susah kita bisa apalin ayat kursi. Itu kayak gitu. Insya Allah ntar dagangannya laris. Yang lagi nganggur nggak punya uang, kita di jalan sambil baca ayat kursi terus menerus, insya Allah nemu duit Mas Anu. Aku pernah kayak gitu Mas. Waktu itu aku lagi riat dong. Aku alo Mas. Satu hari itu harus 1000 hafalinya. Waktu itu aku lagi nganggur, nggak punya uang sama sekali. Itu Tambahan wes. itu aku lagi riat doh. Kulhu Allah itu saya sering nemu Al-Ikhlas duit. ya? Al-Ikhlas itu surat Al-Ikhlas 1000 kali itu selama 7 hari. Itu saya kalau pergi jalan-jalan di jalan itu selalu nemu duit, akhirnya bisa buat beli rokok gitu loh. Rezeki ya. Itulah yang tersangka. namanya Iya. rezeki tak terduga-duga. Iya. Orang nganggur pun bisa punya uang. Itu yang ngasih langsung Allah. Oh iya, ini guys, ada tambahan lagi bagaimana caranya mengetes atau mengetahui khodam di dalam batu ataupun apalah intinya ya kan. Bagaimana caranya, kita tanyakan lagi. Saya soalnya penasaran ya, soalnya banyak yang punya batu atau apa, biar tahu ada isinya apa enggak. Yo kepo, guys. Itu kalau buat orang awam ya Mas Iya. Arut ya. Iya. Biar pemirsa yang nonton di rumah itu bisa langsung cek, barangkali orang tuanya punya batu akik atau keris, itu cara ngeceknya bagi orang yang awam itu gimana kan. Iya. Itu biar ntar yang di rumah bisa buktiin kalau punya Barang. barang. Itu biasanya dulu aku itu kalau sebangsa kayak gini nih cincin kayak gini Mas Anut. Itu aku ngetesnya itu ditaruh di bawah bantal. Iya. Dulu kan aku belum bisa ini cara ngetes ini ada kodamnya, iya itu gimana itu aku dikasih tahu sama tetangga itu suruh ditidurin ditaruh di bawah bantal gitu. Hari pertama aku nggak ketemu itu sama si kodam itu. Hari kedua, hari ketiga, waktu itu aku dikunjungin sama kodamnya itu hari ke-6 kalau nggak salah, ke-6 atau enggak hari ke-7 itu ya Mas ya. Itu waktu itu aku dapat batu dikasih sama teman, itu katanya buat rezeki. Tapi setelah aku pegang bukan buat rezeki, ternyata dipegang panas sekali, sering emosi hawanya. Makanya aku tuh penasaran, kok aku katanya buat rezeki tapi saya pegang ternyata setiap hari saya sering emosi gitu loh, sering ngamuk-ngamuk nggak jelas Mas Anu. Akhirnya aku itu dikasih cara kayak gitu sama tetangga aku. Oh, berarti buat orang awam berarti si batu itu ditaruh di dalam bantal ya, langsung ditidurin. Dan dari kenangnya langsung kita dapat mimpi katanya. Ya, itu kalau kepen tahu ya itu kodamnya itu jenis apa kayak gitu loh. Oh ya gini kalau dengar nih Mas Mulis katanya bisa narik goib loh, barang-barang goib. Penasaran nih guys. Semacam batu ataupun keris. Ini pribadi loh saya loh, ingin tahu cara narik goib itu gimana. Kalau cara narik barang gaib ya Mas, kita harus belajar deteksi dulu Mas.
kita itu mainnya itu berarti olah nafas. Sama ada rapalan tertentu mas. Rapalannya itu banyak sekali sih ya, di YouTube channel kan ada yang pakai asmasir ya. Itu kan banyak, ada doanya tersendiri-sendiri, ada yang dari kitab Mujarobat, Samsul Ma'arif, kitab Al-Ajnas, kan itu banyak cara-cara lah di situlah. Cuman aku itu dari dulu jarang belajar dari yang kitab-kitab mas, soalnya Al-Quran aja aku belum tamat ya mas. Apalagi mau ngapalin yang kelas-kelas kitab itu, ntar aku stres gimana kan mas. Itu yang namanya di ayat-ayat Quran itu banyak sekali aslinya, itu manfaatnya, faedahnya itu tergantung orangnya itu. Orangnya yang kurang mengkaji itu mas. Makanya kalau ngaji itu benar-benar dikaji, ditanyakan sama guru yang betul, yang benar kayak gitu loh mas. Jadi nggak salah tafsir. Pun di dalam riyad atau wiridnya itu harus ada angka-angka tertentu. Kayak misal kayak kemarin kan aku bilang bismillah itu harus dilakukan 1000 kali. Itu angka-angka itu tuh ada ceritanya itu di dalam flashback kenabian, cita-cita Nabi dahulu itu. Bahkan bismillah aja itu bisa buat nerang udan Mas Anu. Kemarin kan buat gaib kan ya. Untuk batin. Itu bisa buat nerang udan, bisa buat minta udan. Lah riyadohnya pun ada cara tertentu. Kalau buat nerang hujan, kita harus riyadoh bismillah. Selama 7 hari harus dipuasai. Itu 1 hari kita baca 786. Banyak lumayan ya. Ya lumayan lah, daripada kemarin kan 1000. Iya, 786 guys. Iya, cuman selama aku riyadoh itu lebih berat yang ini mas. Padahal kan logikanya angkanya berkurang ya mas. 786. Cuman kenapa di waktu itu saya malahan tambah rumit, tambah susah itu karena harus puasa dulu. Itu kayak gitu. Terus kan tujuannya beda mas. Tentu aja ujiannya beda juga mas. Ya aku biasa makan gorengan ya. Kalau siang waktu aku puasa pas minum kopi harus kan. Banyak yang nawarin makanan enak-enak. Di situ kan aku hampir tergiur kan, tergoda kan. Cuman insya Allah ya alhamdulillah mas saya lolos. Di situ kita selama 7 hari riyadohnya 786. Setelah itu aku nyoba itu buat minta hujan mas. Buat minta hujan itu dibaca cuman 61 kali. Cuman wiridnya banyak, sekian-sekian, cuman setiap 61 kali kita minta sama Allah, ya Allah kula nyuwun hujan. Kita minta hujan sama Allah diturunkan di sini karena sawah kita kekeringan kayak gitu loh. Ntar dikir lagi bismillahirrahmanirrahim selama 61 kali. Jadi setiap 61 kali kita minta itu diteruskan sampai hujan mas. Alhamdulillah dikasih hujan. Kalau buat nerangnya kayak gitu lagi. Itu kayak gitu. Makanya ayat 1 itu buat macam-macam mas. Kalau yang tahu kayak gitu loh. Kebanyakan kan yang tahu kan artinya doang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak tahu faedahnya ya. Iya, sebenarnya itu faedahnya banyak sekali. Ya teman-teman apa? Alhamdulillah juga saya bertemu sama Mas Muiz. Ya karena Allah lah bisa ketemu. Jodoh takdir ya mas. Iya takdir. Dan saya juga kan suka explore nih, cari-cari sosok astral. Insya Allah saya juga ingin mengajak Mas Muiz untuk menarik-tarik barang buat ya penasaran, karena saya juga hobi loh koleksi. Insya Allah lain waktu explore ngajak Mas Muiz. Insya Allah bisa mas. Insya Allah kalau Allah berkenan, kalau diridhoi sama Allah, kalau kita jodoh besok-besok ketemu lagi, aku ada waktu, kamu ada waktu, kita bisa
narik-narik barang di sungai atau di mana kayak gitu ya. Hmm. Atau minta ke makom-makom. Kan nomor satu kalau ke makom harus doain dulu, izin dulu ya. Itu kayak gitu Mas. Cuman waktunya aku belum janji loh Mas ya, belum bisa mastiin kapan-kapan itu. Ya. Oke teman-teman, sekian dulu. Insya Allah lain waktu lagi kita silaturahmi ke Mas Muis lah buat tambah-tambahan wawasan. Tetap di channel Sanudin Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.